Hampir semua merek laptop menyediakan pilihan laptop yang dirancang untuk keperluan multimedia ya, yang sangat mengandalkan akurasi warna pada layarnya. Harga laptop yang udah ngasih layar dengan color gamut 100% sRGB atau 72% NTSC itu lumayan mahal ya, terutama kalau panelnya bertipe IPS atau OLED. Sementara komponen yang lainnya juga punya peran menjaga performa pada laptopnya agar tetap berjalan dengan lancar. Itu sebabnya di pasaran ada laptop dengan layar 100% sRGB, tetapi prosesornya hanya menggunakan Core i3, dan sebaliknya, prosesornya bagus atau tinggi, layarnya cuma 45% NTSC. Nah, kalau gitu mungkin ulasan ini bisa kalian simak ya, karena setidaknya udah menggunakan prosesor minimal Core i3 dari generasi ke-10 atau yang lebih baru, yang udah bisa digunakan untuk editing grafis, ringan ataupun sedang. Dan berikut ini 7 laptop di bawah 10 jutaan dengan layar 100% sRGB atau yang mendekati. Dan berikut ini ulasannya. Di nomor 1 ada Asus VivoBook K413EA. Asus VivoBook K413EA AM351TS memiliki spesifikasi yang cukup mencukupi untuk menjadi laptop pengolah grafis nih, dimana udah ditenagai dengan prosesor Intel Core i3 1115G4 yang cukup tangguh dengan kecepatan sampai 4,1 GHz. Layarnya berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel yang punya color gamut 100% sRGB, lengkap dengan lapisan anti-glare. Jadi tentu aja sangat membantu mengurangi kelelahan mata ketika bekerja berlama-lama mengamati detail desain atau video yang sedang dibuat. Kapasitas RAM yang terpasang juga udah 8GB DDR4. Sementara untuk storage yang menggunakan SSD 512GB yang cukup cepat meskipun tidak dilengkapi dengan GPU discrete. Tetapi Intel UHD Graphics bawaan prosesornya udah mencukupi untuk kebutuhan aplikasi pengolah grafis atau untuk bermain game tipis-tipis ya. Sedangkan di sisi desainnya, laptop ini juga tampil stylish, tipis dan juga enteng. Dengan bobotnya hanya 1,4 kg aja nih. Sedangkan di sektor harganya dibanderol dengan harga 8.900.000. Link pembelian ada pada deskripsi nomor 1. Di nomor 2 ada Asus VivoBook K513EA OLED 351. Kelebihan utama laptop ini jelas ada pada layarnya ya, dimana resolusinya masih standar aja, yaitu Full HD 1920x1080 pixel. Rasionya juga masih normal, di 16:9. Diagonal 15,6 inci juga lumrah banget, hadir pada laptop untuk kebutuhan multimedia di bawah 10 jutaan. Namun, yang menjadikannya tampil lebih unggul yaitu panel layarnya yang udah menggunakan panel OLED, di mana tahun lalu harga laptop layar OLED masih di atas 12 jutaan ya. Namun sekarang, Asus udah bisa ngejualnya di harga 8 jutaan aja. Panel OLED yang dibawa laptop Asus ini tentu aja kualitasnya bisa dibilang bagus ya, yang dilengkapi juga dengan fitur untuk menghindari terjadinya shadow pada layarnya dalam waktu yang lama. Untuk pekerjaan multimedia seperti desain grafis dan editing pada umumnya, layar OLED laptop ini bekerja dengan sangat baik, dengan color gamut DCI P3 100%. Jadi nggak perlu lagi beli layar kedua ya untuk mendapatkan warna yang akurat. Intel Core i3 1115G4 tentu aja masih sangat cukup untuk kegiatan editing dan desain grafis ringan sampai sedang dengan cukup lancar. Meskipun nggak menghadirkan GPU discrete, editing video Full HD di 30 fps juga masih bisa lancar. Sedangkan di sektor harganya nih, dibanderol dengan harga 8.600.000. Link pembelian ada pada deskripsi nomor 2. Di nomor 3 ada Infinix Inbox X2. Rupanya laptop Infinix Inbox 2 datang dengan spesifikasi yang cukup bersaing nih. Intel Core i3 1005G1 punya kinerja yang cukup bagus. Meskipun hanya menggunakan prosesor Core i3, tetapi Infinix berhasil menghadirkan laptop bagus yang nggak bisa dianggap remeh nih. Dengan dipasangkan juga RAM 8GB DDR4 dan SSD 256GB PCI, yang akan sangat membantu menunjang kinerja laptop ini dengan optimal ya. Sedangkan di segi displaynya, laptop ini ngasih layar 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan panel IPS dan color gamut 100% sRGB. Jadi pas banget untuk kerjaan grafis seperti desain ataupun editing video tipis-tipis. Sementara GPU-nya menggunakan Intel UHD Graphics yang sanggup untuk mengoperasikan berbagai aplikasi desain grafis dengan cukup lancar. Desain Infinix Inbox X2 ini juga tampil dengan stylish dengan balutan aluminium di seluruh bagian bodinya. Secara tampilan, hampir tidak bisa dicela ya, tampak minimalis dan juga modern. Sedangkan di sektor harganya nih, termasuk yang paling murah pada video ini, dengan harga 4.600.000. Link pembelian ada pada deskripsi nomor 3. Di nomor 4 ada Asus VivoBook Slate 13 OLED T3300K.
Laptop ini punya layar yang sangat menarik dengan panel OLED dengan warna yang akurat sampai 100% DCI-P3 atau setara dengan 133% sRGB. Jadi buat konten dengan akurasi warna yang tinggi bukan lagi jadi masalah ya. Penggunaannya yang bisa sebagai tablet juga bisa menambah produktivitas nih. Laptop ini juga memiliki berat hanya 758 gram dengan layar touchscreen dan ada juga stylus Asus Pen 2.0 yang sayangnya dijual secara terpisah. Namun yang jadi pertanyaan nih, laptop dengan fitur kayak ini mengapa harganya bisa murah? Nah, sepintas memang terasa too good to be true ya. Dan ternyata performanya mengalami pemangkasan, yaitu masih menggunakan prosesor Silver N6000. Meski performanya masih di bawah Core i3, tetapi masih cukup untuk menjalankan aplikasi yang umum untuk desain grafis macam AI atau Photoshop. Meskipun untuk desain yang kompleks dengan banyak objek, layar, dan efek, terasa agak lag ya. Edit video Full HD juga masih lancar, tapi kalau untuk kerja di video 4K, ya mesti ekstra sabar ya. Namun intinya sih, ini hanya cocok untuk desainer atau ilustrator yang lebih butuh perangkat mobile yang praktis daripada kinerja super tinggi. Sedangkan di sektor harganya nih, dibanderol dengan harga 8.900.000. Link pembelian ada pada deskripsi nomor 4. Di nomor 5 ada MSI Modern 14A10RB MX250. Sangat mungkin akan kesulitan untuk nemuin laptop layar 100% sRGB di bawah 10 juta. Ini bukan laptop baru ya, tetapi udah cukup lama dirilis. Dan di harganya yang 9 jutaan masih terasa sedikit murah untuk spesifikasi yang dibawanya, di mana performanya ditenagai prosesor Intel Core i3 10110 series U dengan dipasangkan RAM 4GB DDR4-nya yang juga masih bisa di-upgrade. Sangat disarankan nih untuk upgrade RAM minimal ke 8GB atau sekalian ke 16GB. Sedangkan untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe sebesar 256GB dan tentu aja masih upgradable. Yang menjadikannya beda dari laptop yang udah menggunakan layar 100% sRGB adalah kehadiran GPU discrete-nya. Nah, GeForce MX 250 yang punya VRAM 2GB itu memang masih GPU kelas entry, tapi kinerjanya jelas lebih baik daripada IGP bawaan Core i3 10110 series U. Dengan settingan yang tepat, editing video 4K dengan efek agak kompleks pun masih bisa dikerjakan di laptop ini. Sedangkan di sektor harganya nih, dibanderol dengan harga 9.900.000. Link pembelian ada pada deskripsi nomor 5. Perlu diingat ya, kalau harga sewaktu-waktu bisa aja berubah nih. Dan akhir kata pada video ini, terima kasih udah nonton, and see you the next video.